Nah sekarang ini dibalik semua kehancuran dan konspirasi besar itu yang terjadi dalam kisah Boruto pula ya, ternyata ada satu sosok yang selama ini bersembunyi di balik layar, mengatur jalannya takdir seperti bermain catur 4 dimensi. Selama ini kita semua mengira bahwa Momoshiki adalah dalang utama yang menarik benang-benang nasib para karakternya kan. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah tipuan halus dari seorang yang jauh lebih berbahaya, seseorang yang sejak awal telah memiliki kemampuan melihat masa depan dan diam-diam membentuk realitas sesuai kehendaknya. Amado maksud kita, ilmuwan misterius yang tampaknya lebih tahu banyak tentang Otsutsuki dan Shinju daripada yang ia perlihatkan. Bukti-bukti tersembunyi mulai bermunculan ya, dari modifikasi mata, hubungan rahasia dengan Jigen, hingga pengaruhnya terhadap karakter-karakter seperti Kawaki, Eida, atau bahkan Code Demon. Teori ini tidak hanya menyusun kepingan puzzle yang sebenarnya terasa janggal, tapi juga menyuguhkan gambaran mengesankan. Amado bukan sekedar ilmuwan biasa, melainkan dalang utama yang telah merancang segalanya demi satu tujuan: ngebangkitin kembali putrinya Akebi. Nah, menghancurkan dunia shinobi bisa aja kan? Dan semua ini bisa aja dia lakukan dengan kekuatan yang tersembunyi dari Shinjutsu yang mungkin dia juga miliki pula. Nah ini bakalan menarik loh. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe ya di channel ini dan bantu ramein video ini pula. Oke, yuk langsung aja kita lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang ini memang nakama, dibalik semua konflik, konspirasi, kekacauan dalam kisah Boruto, terselip satu nama selama ini dianggap sebagai karakter pendukung belaka. Seorang ilmuwan tua dengan rahasia masa lalu dan obsesi yang tak pernah benar-benar benar-benar dijelaskan secara gamblang. Namun lambat laun ya, berbagai detail kecil mulai ngebentuk sebuah pola yang mengejutkan. Semua jalan cerita tampak mengarah pada satu titik pusatnya. Sosok yang memainkan peranan seperti dewa pencatur di tengah papan dunia shinobi tersebut dialah Amado pula. Selama ini para pembaca mengira bahwa dalang utama dari semua tragedi dan kekacauan adalah Momoshiki, terutama setelah roh Otsutsuki itu terus mengincar tubuh Boruto dan mempermainkan masa depan pula. Tapi rupanya nakama, Momoshiki bukanlah satu-satunya yang memiliki kemampuan melihat masa depan. Terselubung pula di balik wajah tenang dan tutur kata licik Amado tersembunyi kekuatan lebih misterius dan mengerikan, yakni teknik 10 arah 10 direction sepertinya. Sebuah kemampuan yang memungkinkan seseorang melihat berbagai kemungkinan masa depan dan memanipulasi realitas sesuai kepentingan pribadi. Petunjuk awal soal kemampuan ini muncul jauh di masa lalu ya, saat Eida mengungkapkan bahwa Amado telah memodifikasi matanya dengan alat ninja ilmiah. Anehnya tak pernah sekalipun ia terlihat menggunakan kekuatan mata secara langsung kan. Misteri ini mulai terkuak ketika diketahui bahwa Ten Direction milik Kashin Koji ternyata berasal dari teknik mata. Koji, kloningan dari Jiraiya, telah menggunakan kekuatan itu untuk membaca pergerakan lawannya. Ya itu bisa dibilang cukup presisi ya teman-teman. Maka masuk akal juga jika Amado penciptanya sendiri juga menguasai teknik yang serupa pula, bahkan mungkin lebih hebat lagi ya. Kemungkinan besar kekuatan itu diperoleh dari eksperimen gila Amado dengan sel-sel milik Shipai Otsutsuki, sosok dewa yang pernah melampaui kematian dan meninggalkan tubuh jasmaninya. Amado dalam upayanya untuk membangkitkan kembali putrinya Akebi yang telah meninggal itu diduga menyuntikkan sel-sel Shipai ke dalam tubuhnya sendiri. Jika memang benar begitu, maka semua yang terjadi sejak awal bukanlah kebetulan ya nakama, melainkan bagian dari skenario besar yang telah disusun jauh sebelum konflik dimulai. Kerjasama antara Amado dan juga Jigen ngebuka babak awal dari semuanya. Di permukaan, Amado tampak seperti ilmuwan yang ngebantu Jigen nih ngebangun organisasi Kara demi rencana besar Otsutsuki. Tapi bila dilihat lebih dalam lagi teman-teman, kerjasama itu justru jadi celah pertama yang mengungkap skema licik dari Amado. Jigen memberikan banyak informasi tentang Otsutsuki, termasuk teknologi dimensi ke-10 dan data tentang Shibaya, dengan harapan mendapatkan cyborg kuat untuk menjaga dirinya dari ancaman eksternal. Namun justru disinilah kesalahan tersebut dimulai. Cyborg seperti Delta, Code, Eida, Koji dibuat dengan memprioritaskan kehendak pencipta mereka Amado. Artinya jika Amado berubah arah, seluruh sistem pelindung Jigen bisa berbalik menyerangnya.
Dan itulah yang terjadi kan. Jigen mungkin mengira bahwa ia memegang kendali, padahal sejak awal semua fondasi Kara telah dibangun oleh tangan dan rencana tersembunyi dari Amado. Sebuah rencana yang bertujuan mungkin bukan untuk ngebangkitkan Otsutsuki ya, tetapi malah putrinya sendiri Akebi itu. Nah, kemungkinan besar Amado menyetujui tawaran Jigen hanya karena dua alasan: kesempatan ngebangkitin putrinya, akses penuh ke ilmu kuno Otsutsuki kan. Jika dilihat dari teknologi dan eksperimen yang dilakukan Amado, jelas pula ia tidak bekerja sama dengan imajinasi semata. Segala kemajuan yang ia capai, dari modifikasi karma hingga cloning Shinju, semua itu mengandung jejak Otsutsuki yang tidak mungkin bisa dikuasai oleh ilmuwan biasa kan. Karena setelah mendapatkan akses ke sisa-sisa tubuh Shibai, Amado tak menyia-nyiakan waktu. Ia segera menanamkan sel-sel itu dalam eksperimen yang dia lakukan, baik kepada cyborg maupun pada dirinya sendiri ya. Salah satu hasil eksperimen itu adalah munculnya kekuatan baru dalam beberapa cyborg seperti Delta atau bahkan para tubuh lainnya seperti Kawaki. Tapi yang tak pernah disadari siapapun, apakah Amado telah mempersenjatai dirinya sendiri dengan kekuatan melihat masa depan tuh. Nah, ini bakalan menarik loh. Karena kita tahu ya, kemampuan ini menjelaskan bagaimana Amado selalu selangkah di depan kita, selalu lolos dari kematian, dari kecurigaan Kawaki, dari amukan God sendiri, bahkan dari dominasi Otsutsuki. Ia tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus memainkan peran korban nih. Bahkan bisa jadi ia memanipulasi identitas Ishiki di depan Code dengan menggunakan teknologi hologram atau kemampuan prescience itu, dan direction 10 arah untuk berpura-pura sebagai roh Ishiki yang memberinya misi menjadi dewa. Satu petunjuk kuat muncul ya saat Eida mengungkapkan bahwa ia melihat percakapan antara Code dan juga roh Ishiki. Anehnya adalah saat Momoshiki muncul sebagai roh untuk berbicara dengan Boruto, Eida tak bisa melihatnya. Ini menjadi bukti besar bahwa roh yang dilihat Eida bukanlah roh asli Otsutsuki, melainkan pemalsuan yang diciptakan oleh Amado. Dengan Code berhasil diprovokasi, ia lalu pergi mencari sekutu dan menemukan Eida serta Daemon ya. Tapi pengkhianatan mereka kemudian terasa sangatlah aneh, seolah-olah sudah dirancang sejak awal kan. Bagaimana mungkin seseorang seperti Eida yang memiliki kemampuan pengendali cinta dan pengalihan sejauh masa lalu itu bisa tiba-tiba jatuh hati pada Kawaki? Jawabannya mungkin bukan cinta biasa, tapi pemrograman tersembunyi khusus yang ditanamkan oleh Amado sejak kecil. Cinta ini jelas menjadi pemicu aktivasi omnipoten ya, kekuatan yang membalikkan realitas Boruto dan juga Kawaki, menukar posisi hidup nasib mereka di mata seluruh dunia. Dari siapa saksi langsung dari momen penting ini? Ya tidak lain, mungkin aja Amado sendiri kan. Ia melihat peristiwa tersebut dengan tenang, seolah tahu bahwa semuanya sudah berjalan sesuai rencana pula. Karena setelah omnipoten aktif, Amado tak lagi terlihat sebagai korban. Ia seperti dewa yang memegang tali boneka di tangan kanan dan naskah takdir di tangan kirinya. Code yang merasa jadi penerus Ishiki hanyalah pion yang dibakar hidup-hidup. Eida Daemon hanyalah alat untuk mengaktifkan kekuatan Kawaki, dan Kawaki sendiri ia bukan siapa-siapa selain wadah sempurna yang dipersiapkan untuk menghidupkan kembali Akebi. Itulah yang menariknya. Karena ya nakama, petunjuk lain juga muncul saat tubuh Akebi atau bahkan kloningannya menunjukkan pola tubuh yang serupa dengan Dewa Otsutsuki dalam legenda pula loh. Bukan aja kebetulan, melainkan bukti bahwa Amado bisa aja menyuntikkan sel-sel Shibai ke dalam tubuh putrinya agar tak hanya hidup kembali, tapi lahir kembali sebagai makhluk yang nyaris abadi. Tapi apakah Akebi akan jadi sekutu atau musuh di masa depan? Bisa jadi kan, jawabannya bukan keduanya. Mungkin akan menjadi faktor kehancuran besar yang terlihat dalam kilasan masa depannya. Momen dimana Konoha hancur dan dunia shinobi lenyap dari sejarah. Kini sebuah analogi waktu mulai terlihat jelas. Chapter 23 Boruto 2 Blue Vortex part 1-nya itu keduanya menandai debut Kawaki yang mengubah arah cerita kan. Jika pola ini berlanjut, maka chapter 25 bisa jadi akan memperlihatkan resonansi karma Boruto dan Kawaki lagi, atau bahkan kembalinya Momoshiki. Jangan lupakan detail penting di chapter 75 saat usia kematian Akebi terungkap 24 tahun ya. Jika chapter itu kemarin sudah berlangsung, di chapter 20 mendatang itu memberikan kilasan balik tentang kebangkitannya. Bisa aja kan terungkapan bahwa Akebi adalah ibu kandung dari Kawaki. Dengan begitu, Amado bukan hanya ilmuwan yang menciptakan karma, melainkan kakek Kawaki sendiri yang telah ngebentuk seluruh jalan hidupnya demi satu tujuan akhir, menghidupkan kembali keluarganya.
Ayah kandung Kawaki, Kokatsu itu juga menyimpan rahasia besar. Dalam anime disebutkan bahwa ia dulunya adalah shinobi hebat yang kini menjadi pecandu alkohol kan. Mungkinkah transformasi ini terjadi karena kematian istrinya Akebi? Apakah kematian itu benar-benar karena penyakit atau karena racun dari shinobi musuh yang mencoba membunuhnya? Jika benar seperti itu cuy, maka dendam yang dipendam Amado bukan hanya terhadap kematian putrinya, tapi terhadap sistem shinobi itu sendiri. Sistem yang menjadi akar penderitaan dari keluarganya. Maka tak heran bila semua rencana Amado bermuara pada satu tujuan akhir, menghancurkan era dunia shinobi, menggantikannya dengan era baru dan ngebangkitan dewa dalam wujud darah dagingnya pula. Dengan kekuatan Ten Direction, eksperimen Shibai, manipulasi karma dan kendali atas para cyborg pula, Amado ini telah menulis ulang masa depan tanpa ada yang menyadarinya. Dan kini tak ada satupun yang bisa menghentikannya pula kan. Tidak Boruto, tidak pula Kawaki, bahkan bukan pula dari Momoshiki kan. Ya segalanya kian menarik aja sih. Itulah tadi ya penggambaran kita tentang mengenai menariknya Boruto to Blue Vortex ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and will be come back again.